Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam renungan embun rohani pagi dari kota Ambon, Manise, Selasa 14 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu menanti kami dengan pengampunan-Mu. Tapi apa yang Kau minta dari kami adalah berjalan dalam pertobatan kami kepadamu. Kami mohon kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini mengetuk pintu hati kami untuk menyesali semua dosa dan salah kami dan datang mendapatkan pengampunan-Mu lewat pertobatan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengancam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah selalu menanti Anda dengan pengampunannya. Ketika hidup mudah untuk dijalani, ketika banyak tawaran duniawi datang dan kita nikmati, lalu kita melupakan sumber kekuatan jiwa, sumber keselamatan jiwa, yakni Allah sendiri. Tetapi akan tiba saatnya ketika semua tawaran duniawi itu sirna, bahkan tubuh kita pun lenyap dalam peristiwa kematian, maka yang tertinggal hanyalah Allah sendiri. Dan kalau kita tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat kita, maka bisa saja suatu saat kita telah terlambat karena sudah berada di hadapan pedang keadilan Allah. Para sahabat sekalian, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengecam beberapa kota, Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Karena di sana Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi orang-orangnya bebal hati dan tidak mau bertobat. Mereka lebih memilih kenikmatan duniawi daripada keselamatan jiwa mereka. Apakah ancaman ini datang juga kepada kita di zaman ini? Bisa ya, bisa tidak, tergantung reaksi kita terhadap tawaran Allah. Karena itu dari firman Tuhan hari ini kita belajar beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, Allah senantiasa menanti kita dengan ampunannya
tapi kita harus mendekati Dia dengan pertobatan kita. Pertobatan adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan Allah. Tanpa pertobatan, pengampunan tidak akan tercurah untuk kita. Kedua, sesaat ketika kita diampuni, maka kita mempunyai tugas dalam diri kita, yakni menghasilkan buah dari pertobatan kita. Karena dengan pengampunan, kita telah dijadikan manusia baru, dan dalam kebaruan itulah kita hendaknya menjadi berkat bagi orang lain. Ketiga, hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat dua hal penting, yakni berbuat baik dan bertobat, atau bertobat dan berbuat baik. Karena satu yang pasti, bahwa di akhir kehidupan kita akan ada penghakiman dari Allah sendiri. Masuk surga atau tidak adalah pilihan Anda. Karena itu, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memampukan kita untuk membangun pertobatan dan menghasilkan perbuatan baik. Satu hal yang kukatakan kepadamu, Tuhan sedang menantimu dengan pengampunannya. Sama seperti Paus Franskus mengatakan, Allah tak pernah bosan untuk mengampuni kita. Marilah kita pergi ke sana dengan pertobatan kita, maka ampunan Allah akan tercurah dalam hati dan jiwa kita. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.